Selamat sore, Amang Inang dan Abang Kakak sekalian. Pada hari ini akan dilaksanakan pembukaan Parheheon Naposa Bulung HKBP Bandung Riau Marta Dinata tahun 2025. Dan saat ini kita akan memasuki rangkaian prosesi. This is the story where the culture had start. And now, let me take you on a journey. So welcome to Wonderland, Indonesia, the sacred Nusantara. Untuk menyambut prosesi, jemaat kami undang untuk berdiri.
untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan. Mengheningkan cipta dimulai. Jemaat diharap untuk tetap berdiri. Mari kita dengarkan pembacaan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dibacakan oleh petugas. Pembacaan Pancasila diikuti oleh jemaat. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali.
Saat ini kita akan mendengar kata sambutan dari Ketua Parheheon kepada Abang Juan Sitorus. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom. Shalom. Ya, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Yang terhormat Pendeta Resort, Abang Aben Asilayan, yang kami hormati juga Amang Inang Parhalado, dan yang kami kasihi Abang Kakak Naposo serta jemaat yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di ibadah jam 3, baik secara langsung ataupun secara live streaming. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan-Nya. Pada hari Minggu ini, 17 Agustus 2025, kita dapat berkumpul untuk mengadakan acara pembukaan Parheheon Naposo Bulung HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata tahun 2025. Parheheon ini mengusung tema yaitu Pioneering in Christ dengan subtema panggilan kepada Naposo Bulung untuk meneladani Kristus dan membawa perubahan bagi sesamanya. Subtema ini didasarkan pada firman Tuhan dari Matius 4 ayat 19 yang berisikan, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Melalui tema ini kita sebagai pemuda-pemudi diajak menjadi pelopor yang berani mengambil langkah pertama dalam berpelayanan, menjadi terang, dan menghadirkan pembaruan di tengah jemaat dan juga masyarakat. Adapun rangkaian acara Parheheon 2025 ini yang akan berlangsung mulai dari hari ini hingga Oktober mendatang, yaitu 31 Agustus akan ada kunjungan gerejawi, 13 September penyambutan mahasiswa baru, 28 September kebaktian Padang, 12 Oktober akan ditutup dengan penutupan Parheheon. Untuk memperjelas, mari terlebih dahulu kita saksikan bersama sebuah video teaser rangkaian acara Parheheon 2025. Demikianlah sedikit cuplikan yang akan kita jalani bersama Parheheon 2025. Besar harapan kami setiap jemaat, khususnya Abang Kakak Naposo Bulung dapat mengambil bagian, baik dengan hadir, mendukung maupun mendoakan seluruh rangkaian kegiatan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita untuk menjadi pelopor yang hidup dalam terangnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas. Terima kasih kepada Bang Juan atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Naposo HKBP Bandung Riau Marta Dinata kepada Kak Grace Panjaitan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom. Horas. Yang kami hormati, Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Albenar Silayan, yang kami hormati, Amang Inang Parhalado, dan yang kami kasihi, Abang Kakak Naposo yang hadir pada ibadah pada saat ini. Parheheon Naposo adalah momen berharga bagi kita sebagai bunga-bunga nihuria untuk merefleksikan iman, membentuk pribadi yang berakar di dalam Kristus
saling mengenal lebih dekat, serta menyegarkan kembali semangat pelayanan kita di HKBP ini. Atas nama pengurus NHKBP Bandung, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang telah berjerih lelah mengorbankan waktu, tenaga, materi, dan pikiran demi menyukseskan pembukaan Parheheon 2025 ini. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua Pelaksana, tahun ini NHKBP Bandung melalui Panitia Parheheon 2025 telah menyiapkan rangkaian kegiatan sebagai wadah bagi abang dan kakak dan teman-teman Naposo untuk lebih mengenal dunia Naposo, serta menghayati lebih dalam keimanan kepada Tuhan dan persaudaraan di antara kita. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua berpartisipasi aktif dan menyongsong Parheheon 2025 ini. Inilah harapan kita bersama, Naposo yang bertumbuh, bersatu, dan semakin maju di dalam Kristus. Sejalan dengan tema Parheheon, Pioneering in Christ, panggilan kepada Naposo Bulung, HKBP Bandung Riau Marta Dinata untuk meneladani dan membawa perubahan di dalam Kristus bagi sesama. Akhir kata, selamat mengikuti ibadah pembukaan Parheheon Naposo Bulung, HKBP Bandung 2025. Mari bersama-sama kita bangkit, meneladani Kristus dan menjadi terang bagi semua. Horas. Selanjutnya, kita akan mendengar kata sambutan dari Amang Pendeta Albenar Silaen sekaligus pembukaan Parheheon yang akan ditandai dengan pemukulan gong, diikuti dengan Amang Paniroin Naposo, Amang PLT Dewan, Ketua Parheheon, dan Ketua Naposo. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan membuka Parheheon Naposo Bulung ini. Tentu kami Parhalado dan panitia tetap memohon dukungan Amang dan Inang saudara-saudara semua, bukan hanya di saat Parheheon, tapi bagaimana Naposo Bulung di tengah-tengah persekutuannya ke depan. Oleh karena itu, dengan mengucap syukur kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami dengan sukacita resmi membuka Parheheon Naposo Bulung HKBP Bandung tahun 2025 dengan penuh sukacita. Alkitab.
Alkitab ini berisi firman Tuhan yang menjadi kebenaran bagi kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Salib. Salib ini adalah lambang keselamatan kita, di mana Yesus Kristus telah disalibkan untuk menebus kita dari maut dan kematian, sehingga kita menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Yesus berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Lilin. Lilin ini adalah simbol terang dan sukacita. Biarlah hidup kita selalu diterangi oleh kasih Kristus. Bendera merah putih. Bendera merah putih sebagai bendera negara Indonesia yang mencerminkan semangat perjuangan dan identitas bangsa. Warna merah mencerminkan semangat perjuangan dan identitas bangsa. Warna putih mencerminkan kebersihan hati dan niat suci dalam memperjuangkan kemerdekaan. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami Parhalado HKBP Bandung mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Minggu kita pada hari ini adalah Minggu ke-9 setelah Trinitatis. Topik kita untuk minggu ini adalah hiduplah sebagai orang merdeka. Biarlah ibadah kita boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk itu, mari kita sucikan hati dan pikiran kita bersaat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan buku ND nomor 569 ayat 2 dan 3. Ayat 3 kita bangkit berdiri. Bintang kemerdekaan dan bunyi
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhilah dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh di dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersukacitalah karena Tuhanku, bersukacitalah karena Allahku, bersukacitalah karena Tuhanku, Dialah sumber kekuatanku. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Hendaklah kita baik dan Konfesi HKBP 1996 pasal 13 tentang pemerintah. Kita mempercayai dan menyaksikan pemerintah yang berwibawa datang dari Allah untuk mewujudkan keadilan, melindungi, memelihara, melawan kejahatan, dan menyediakan yang perlu bagi warga negara dan kehidupan umat. Yesus Kristus, dasar dari gereja yang hidup di dunia ini, dan kita juga menyaksikan bahwa Allah lah yang memberikan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita mengingat bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dengan ajaran ini, kita menekankan Allah lah yang memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia yang berazaskan Pancasila dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita menekankan Yesus Kristus, Panglima Gereja, sebagai jalan kita untuk meminta. Kita menekankan cita-cita dan tanggung jawab warga masyarakat dalam memperjuangkan keadilan, kasih, damai, dan kesejahteraan melalui pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Kita menekankan bahwa kita turut serta menegakkan dan memelihara kebenaran, demikian juga turut menikmati
hasil pembangunan nasional. Gereja terpanggil mendoakan pemerintah dan aparatnya. Demikianlah pembacaan Konfesi HKBP tahun 1996. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan Allah kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Datang sujud menyembah padamu Allahku. Ku banyak dosa dan celah, ampuni hambamu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami, orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda kami. Tetapi ingatlah, sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel yang ditetapkan untuk minggu ini diambil dari kitab Yeremia 34 ayat 12 sampai 16. Mari kita baca secara responsoria. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, pada akhir 7 tahun, haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku, karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya, dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Demikianlah epistel kita untuk minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Majulah Star Kristus, lawan kuasa
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat kita untuk minggu ini. Warta jemaat yang pertama, jadwal pertanyaan daerah. Rabu 20 Agustus 2025 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. 1. Di daerah 3 Dago, tuan rumah Nyonya Rosida Mandulang Burumanurung, tempat ruang serbaguna lantai 2. Yang kedua daerah 8 Bypass Timur, tuan rumah Situa Joner Panjaitan Inang Berliana Burusiaan, tempat ruang konsistori lantai 1. Hari Kamis 21 Agustus 2025 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Yang pertama daerah 5 Malabar, tuan rumah daerah Malabar, tempat ruang konsistori lantai 1. Yang kedua daerah 7 Pajajaran, di tuan rumah Situa Jerison Hutasoid, Inang Sonya Boru Butar-Butar, tempat Jalan Dirgantara 7 nomor 12, Gempol Sari, Bandung Kulon. Yang kedua, jemaat yang meninggal dunia. Pada hari Minggu yang lalu, tanggal 10 Agustus 2025, telah meninggal dunia Nyonya Ratna Subinar Parapat Burusitumpul, tutup usia 91 tahun 7 bulan, jemaat daerah 4 Sarbuncip. Kita doakan supaya keluarga cepat terhibur. Yang ketiga, pembukaan Parheon Seksi Naposo Bulung. Ibadah Minggu sore ini bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan pembukaan Parheon Seksi Naposo yang disiarkan secara live streaming. Yang keempat, persembahan sosial gereja. Pada ibadah hari ini kita akan mengumpulkan persembahan sosial gereja sehubungan dengan telah meninggal dunia Bapak Sintua Relus Marojahan Sinaga, jemaat daerah 4 Sarbuncip di waktu yang lalu. Yang kelima, pendaftaran pelajar SIDI tahun ajaran 2025-2026. Pendaftaran pelajar SIDI tahun ajaran 2025-2026 dibuka mulai minggu ini 17 Agustus sampai dengan Minggu 7 September 2025. Jemaat dapat mendaftar dengan mengisi formulir pendaftaran pelajar SIDI yang dapat diperoleh di ruang konsistori setelah selesai ibadah dan kantor gereja pada hari kerja Selasa sampai dengan Sabtu. Yang keenam, Parheon Ama HKBP Distrik 18 Jabarteng DIY. Pada hari Jumat yang akan datang sampai dengan Sabtu tanggal 22 sampai dengan 23 Agustus 2025 bertempat di HKBP Pekalongan akan diadakan Parheon Ama HKBP Distrik 18 Jabarteng DIY. Seksi AMA HKBP Bandung mengikuti perlombaan vokal grup, badminton, tenis meja, dan catur dalam Parheon tersebut. Kita doakan acara dapat terlaksana dengan baik. Yang ketujuh, malam puji-pujian antar gereja. Pada hari Sabtu yang akan datang 23 Agustus 2025
pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Auditorium Universitas Kristen Maranatha akan diadakan malam puji-pujian antar gereja sebandung dan sekitarnya oleh paduan suara Glorious HKBP Bandung Reformanda. Kantate Chamber Choir dari HKBP Bandung akan ikut serta dalam acara tersebut. Kita doakan kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Yang ke-8, konsultasi kesehatan. Sesi kesehatan Dewan Diakonia mengadakan sesi konsultasi kesehatan di klinik HKBP Bandung pada minggu yang akan datang tanggal 24 Agustus 2025 setelah ibadah pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dilayani oleh Dr. Dosmer Oluan Simarmata, spesialis SPD. Jemaat diundang untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Yang ke-9, kita akan menyaksikan live streaming Warta Naposo. Demikian warta jemaat pada minggu ini, Tuhan memberkati. Kita dengarkan angklung dari Naposo.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Horas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini di tengah-tengah ibadah kita yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 2, dimulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah kau karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat, dan hormatilah orang-orang yang berbuat baik, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bukan karena kebetulan kalau pada hari ini kita memperingati hari ulang tahun negara yang kita cintai ini, ke-80, sekaligus juga kita membuka perayaan Parheheon Naposo Bulung, dan kita dihantar oleh tema hiduplah sebagai orang merdeka. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita dulu untuk menunjukkan sukacita kita. Anggodak pelajar mabay songono nate, tumagon nama kami akan nama Tuhan kaku membuat love. Ya, kalau saya katakan Naposo dan jemaat HKBP Bandung, kita sambut saya telah merdeka di dalam Kristus. Oke? Bisa? Saya telah merdeka di dalam. Nah, yang kedua, kita sama-sama merdeka di dalam Kristus. Kalau yang kedua itu, kalau kita di sebelah kiri, berikan tanganmu untuk disambut saudaramu yang di sebelah kanan. Oke? Una kolat Tuhan lekmu bui baik kosongoni. Tuna sohal lekmu baik ko para tekonommu ate. Alai unang ulahon. Ya. Oke, bisa? Karena kita sekarang akan mengikrarkan bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka. Amin. Ya. Naposo dan jemaat HKBP Bandung, kita telah merdeka di dalam Kristus. Ulangi. Ya. Naposo dan jemaat HKBP Bandung, kita ada dua. Tadi saya, ya, yang pertama saya.
unang kepal songonon. Molo songonon, boydo gabe pemberontak. Gitu kan? Akan ademo pe ninna do, alay dakke ademo ibay songonon. Ate. Ya. Yang pertama saya, yang kedua kita. Tapi kitanya berikan jiwa yang merdeka kepada sesamamu. Naposo dan jemaat AKBP Bandung, saya, kita, oke, ya luar biasa. Ya. Saya yakin seperti yang sudah kita bacakan tadi, Undang-Undang Dasar itu bahwa kita merdeka bukan karena kehebatan kita. Coba bayangkan, 17 Agustus 1945, berapa tahun? 3,5 abad Indonesia dijajah. Tapi mungkinkah secara logika, ya, dengan senjata yang dimiliki oleh penjajah itu, kita mengalahkannya dengan bambu runcing? Tidak akan mungkin. Tetapi di balik kemerdekaan kita itu, kita mau katakan bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Karena itu kita diajak oleh bangsa kita ini, kita dititipkan amanah yang begitu agung dari tokoh-tokoh untuk mengisi kemerdekaan, bukan hanya dengan semangat tangan yang dikepal, tetapi dengan semangat cinta. Yang kedua, kita berkumpul di sini hampir rata-rata saya lihat masih bentuk amuba, asli muka Batak. Ya. Batak dengan satu institusi, yaitu HKBP 1861, ya, 7 Oktober 1861 berarti 164. Orang Batak sudah merdeka. Karena pada saat itu HKBP sudah ada. Coba kita bayangkan. Itu juga harus kita akui bahwa pada saat itu ketika dikatakan bahwa orang Batak merdeka secara rohani, maka tidak ada kuasa yang lain yang membebaskan kita dari budak dosa, budak kuasa dunia ini selain daripada anugerah Tuhan. Amin. Karena itu merdeka tidak hanya sekedar bebas, tapi merdeka itu adalah menunjukkan suatu perubahan. Perubahan itu jangan tunggu dari orang lain, dan perubahan itu jangan bermimpi. Terkadang ada orang yang mengatakan, saya akan membuat dunia ini jauh lebih baik, ketika dia berdiri di satu panggung yang tinggi. Dan mungkin ada mimpi yang tidak tercapai. Apakah mungkin ketika dia kampanye menyatakan, kalau saudara-saudara memilih saya menjadi anggota DPRD, maka di Dulu Sanggul itu akan saya bangun galangan kapal laut. Apa itu mungkin? Adong tu Dulu Sanggul ison? Dan adong tu si borong-borong ison? Baka berdia dohamu. HP hubering buhimi gudang dope buhi obus-obus. Tapi mudah-mudahanlah saudara lahir seperti saya di kota yang sudah maju, yaitu Bali G. Ya, saya hanya lahir di Bali G tapi besar di Siantar.
Hanya pusatnya aja di Balige, tapi di Siantar. Karena itu ada banyak orang yang melihat saya bukan seperti orang Batak, tapi seperti orang Jawa. Itu kan? Dan itu sudah pernah saya saksikan. Saya melayani dulu di Depok Timur, saya naik angkot. Tapi ketika angkot ini saling kejar-kejaran, maka supir itu mengatakan, suarok penumpakku bang, hola Jawa si sere-sere udoin nak. Bah. Pitor hudok mak, aidang Jawa ulai, Batak duau. Bah. Tahu-tahu tidak beberapa lama lagi, ternyata dia gereja dan saya khotbah. Bah. Daruhak. Nganai kudok nian, minta maaf lah kau ulai 1000 kali, maaf nganai ini. Dan itu bisa kita lihat. Wajah bisa menipu, tetapi hati tidak. Nah karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu lagu. Yang pertama, ku mulai dari diriku sendiri untuk menyatakan cintaku kepadamu. Bukan orang lain menyatakan cintamu sama sesuatu, tapi kita coba dulu. Bisa ditampilkan teksnya? Kita jangan pernah bermimpi perubahan itu ada, kemerdekaan itu bisa kekal dan abadi membuat kesejahteraan dan damai untuk kita tanpa kita awali dari diri kita sendiri. Amin. Karena itu yang pertama, kemerdekaan itu adalah menggambarkan bahwa kita sudah mendapatkan satu perubahan, tidak hanya suatu kebebasan, tetapi perubahan di mana setiap orang-orang yang merdeka itu akan menjadi bagian berkat bagi orang-orang yang belum merdeka. Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus yakin bahwa gereja kita HKBP, ya gereja kita HKBP itu telah memerdekakan orang Batak. Coba Bapak Ibu saudara-saudara, terkhusus adik-adik saya sekarang mahasiswa yang mencari pekerjaan, kalau kita sedang mencari pekerjaan jangan putus asa bahwa orang Batak itu menurut sensus bahwa orang Batak tercatat sebagai suku yang terbesar persentasenya menciptakan sarjana di Indonesia. Amin. Hampir 19%. Coba kita bayangkan.
Karena itu ITB juga pernah saya dengar Institut Teknologi Batak ninna. Allah Batak isi. Adong do bisa denai. Institut Tinggi Hukum Hukum Batak ninna. Ate. Memang gudang do istilah tu halak kita Batahon. Adong do gerobak kina gerombolan orang Batak kina muse. Ate. Jala dong muse do pe nunga Kristen Batak tong mangalang babi na muse. Ate. Jadi gudang do tuhi tak gelar-gelar. Tapi itu yang kita bahwa gereja telah memerdekakan kita di dalam firman Tuhan, atau firman Tuhan telah memerdekakan kita melalui satu institusi gereja HKBP yang hadir di tengah-tengah Batak, memperbaharui kehidupan orang Batak. Jangan lihat apa yang dilakukan oleh gereja HKBP dulunya dengan sekarang, tetapi HKBP telah memerdekakan umatnya di berbagai profesinya. Yang dulunya gereja HKBP dengan lingkungannya, di sana ada gereja, di sana ada pusat kesehatan, ada pusat pendidikan. Tetapi pada saat ini orang-orang Batak telah dicetak, diciptakan, memiliki profesi di dalam segala bidang. Coba membayangkan. Jangan kita pernah menganggap bahwa gereja HKBP itu kecil. Anda harus membuat gereja HKBP besar, karena HKBP itu adalah kita sendiri, enggak ada yang lain. Coba bayangkan kalau kita cerita. Sampai pelosok terkecil pun di Bonapasogit itu jemaat HKBP sudah ada yang pengusaha. Mulai sian na sukses adong do jemaat HKBP sahat tunahona penjara pe. Unak pola tong akan adinggani saya ceritahon. Nahona penjara pe adong do. Alai dang unggu dang nahona penjara sian na sukses. Coba kita bayangkan. Petinggi-petinggi negara kita ini juga ada jemaat HKBP. Karena itu Tuhan telah memberikan anugerah kemerdekaan itu kepada kita dalam dua hal. Di negara kita ini, baik di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang Kristen, kehidupan kita sebagai orang Batak. Dan saya yakin kemerdekaan yang diberikan Tuhan kepada kita tidak berubah seperti apa yang telah Tuhan katakan kepada Abraham, pergilah ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu, kamu harus menjadi berkat dan aku akan memberkatimu, amin. Dan kamu akan menjadi seperti Abraham. Dan jangan mimpi, Abraham bisa seperti itu karena imannya. Kita jangan hanya bermimpi, kita juga harus punya iman. Karena itu kita bisa menjadi orang-orang yang merdeka, menjadi berkat bagi orang Tuhan, bagi siapapun di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita benar-benar menjiwai kemerdekaan itu seperti apa. Saya juga akan mengajak kita untuk merenungkan satu lagu Tung Nabu Barohaku dalam buku Ende HKBP. Barohaku dibantu haki, Tung Yesus maringan dia. Sonang awon tung dabero haki, Tung Yesus maringan dia. Tung Yesus maringan dia. Tung Yesus maringan dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat hidupmu bahagia merdeka di dalam Kristus?
bahwa tidak semua kemerdekaan yang kita miliki itu dimiliki oleh siapapun yang menyatakan kemerdekaan dalam dirinya. Satu, seandainya kita tidak merdeka di dalam Kristus, maka sampai kapanpun hidupmu akan kalah dengan kejahatan. Kamu akan selalu diperbudak oleh kuasa-kuasa dunia, iblis. Tetapi ketika kita merdeka di dalam Kristus, satu keistimewaan kita adalah hal-hal yang tidak mampu dilakukan dan dimiliki oleh orang lain. Yang pertama, mengasihi musuh. Itu tidak akan pernah dilakukan orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Tetapi ketika kita merdeka di dalam Tuhan, kita hidup di dalam Kristus, makanya saya katakan tadi, nyatakan kemerdekaanmu itu dalam simbol love. Supaya kamu menjadi penolong bagi orang lain, supaya kamu memerdekakan orang lain. Mengasihi musuh itu bukan hal yang gampang. Tapi Tuhan mau menyatakan itu. Karena itu perubahan itu bukan hanya perubahan statusmu secara akademik, tetapi perubahan itu ada di dalam imanmu. Sehingga Paulus mengatakan, berubahlah oleh karena akal budimu, pikiran. Karena itu orang Kristen yang merdeka di dalam Kristus, dia akan menunjukkan integritasnya. Sekarang kita punya integritas. Karena itu pada saat ini Naposo Bulung dalam merayakan Parheheon ini mempunyai semangat bukan memprotes, tetapi diproses untuk membawa perubahan di dalam satu integritas. Karena itu kita harus membuat hidup kita besar. Bukan karena kita ada di tengah-tengah dunia, tetapi kita berada di dalam Tuhan dan Tuhan mengutus kita di tengah-tengah dunia ini. Karena itu saya yakin dan percaya, perubahan yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita adalah perubahan yang memiliki integritas di dalam Kristus. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Jangan ada seorang pun yang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi nyatakan bagi orang lain bahwa kita di sini adalah anak-anak Kristus yang telah mendapatkan perubahan pola berpikir, perubahan mindsetnya. Kita akan berbuah tanpa orang juga meminta. Kita akan berbuat karena kita tahu apa yang dibutuhkan oleh dunia ini. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dunia ini saat ini membutuhkan terang Kristus. Oleh karena itu kita harus menjadi pelaku-pelaku terang Kristus. Karena itu saya yakin saudara-saudara yang terkasih Amang Inang di sini, dirimu harus mengawali itu untuk berbuah. Keluargamu, pekerjaanmu, baik dimanapun kita berada. Saya mau mengajak kita sekarang bahwa kita mau membuat gereja kita besar. Kalau pada saat ini kita didominasi jemaat HKBP dan saudara-saudara kita juga ada di sini yang dari gereja yang lain, saya mau mengundang kita, mari kita buat gereja kita itu menjadi gereja yang besar, di mana kita bisa berteduh nyaman. Karena itu jangan pernah menilai dan menghakimi gerejamu, berhentilah untuk menghakimi gerejamu. Jangan melihat gereja itu hanya dari sisi pola pikirmu, tetapi lihat apa yang menjadi tugas daripada gereja itu.
berkoinonia, diakonia dan marturia. Karena itu saya yakin Naposo Bulung telah dipanggil oleh Tuhan, diperbaharui dengan 3 moto. Apa itu? Masih tangyangan? Coba, apa itu moto Naposo Bulung? Ya, masih tangyangan, masih haposan, masih urupan. Moloso tamak dohamu gabe terpunguanina nama hamon. 3 moto 3M itu songon naidok nilagu batak do dang haula habe mulak poso natabuan. Kalau kita hidup di dalam saling mendoakan, siapapun bisa menerima engkau. Akadong aku bawa ison, jelas do tahe hamu bawa. Molo martadak ko, molo maol ijalo buru-buru ido ijalo na tua-tua na itor martangyak ko ijalo jabu na ijalon na do. Hola martangyak ko. Unang bolo ito olak kotong itor ilepar ho jabu na daw. Karena itu besar kuasa doa dalam kehidupan. Kenapa Naposo itu memiliki moto masih tangyangan? Supaya kehidupan Naposo itu dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua masih haposan, saling percaya. Kalau mulai dari masa-masa muda kita tidak saling percaya lagi, tentu apa yang mau kita lakukan pada masa usia tua kita. Bereng mah. Mula dong ammu say mengkhianati ho nasoihado Naposo Bulung. Ale mulu burjudo dong amme dokkom mah berarti HKBP doho. Ala masih haposan, masih tangyangan, napatuluhon, masih urupan. Lihat. Kalau kita melihat sejarah, orang Batak itu dulu tidak pernah menggaji siapapun untuk mempekerjakan orang di kebunnya. Ada istilah masih urupan. Jadi saling menolong. Kalau pada saat ini kita tidak saling menolong lagi, saya tidak tahu kekristenan kita ini kekristenan seperti apa. Karena itu saya yakin Naposo Bulung dengan 3M tidak dikhawatirkan lagi masa depanmu kemanapun saudara pergi. Karena dengan masih tangyangan, masih haposan, masih urupan, maka kita memiliki integritas. Karena itu saya mau mengajak kita untuk mencintai gereja kita, khususnya HKBP, dengan satu lagu HKBP do Ha Tubuhku. Sekali lagi kita nyanyikan. HBP Uria Tubuhku, HKBP Uria Godang aku, HKBP Uria Holong aku, HKBP saya masih holdoa. Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin di mana kita tinggal, di mana kita berada, HKBP mungkin tidak ada. Tetapi nyatakan bahwa gereja itu bukanlah organisasi dunia, tetapi gereja itu adalah wadah di mana kita akan bersekutu dengan Tuhan. Karena cintailah gerejamu, cintailah HKBP. Kita yang membuat HKBP besar. Kalau HKBP besar, maka kita juga akan semakin besar. Jika kita semakin besar, kita akan menjadi berkat.
Karena itu saya yakin untuk Naposo Bulung, tahun-tahun ini kita sudah mensosialisasikan program kita, yaitu program CBSA. Cari, bawa, sembuhkan, arahkan. Mudah-mudahan HKBP menjadi gereja yang sangat besar dengan kebersamaan kita. Selamat buat Pareheon Naposo Bulung, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dengan anugerah-Mu Tuhan yang telah menyapa kami melalui firman-Mu. Kau telah mengingatkan kami Tuhan bahwa kami ini adalah orang-orang yang telah hidup dan dimerdekakan di dalam kuasa kasih Kristus. Kami telah dimerdekakan dari kuasa-kuasa penjajah di tengah-tengah negara kami ini. Dan kami juga Tuhan telah dimerdekakan dari budak dosa di tengah-tengah bangsa kami sebagai orang Batak. Dan Tuhan telah memberikan kuasa melalui gereja-Mu HKBP untuk menjadi wadah persekutuan di tengah-tengah komunitas Batak dan di tengah-tengah dunia ini. Karena HKBP bukan hanya untuk orang Batak, tetapi HKBP adalah persekutuan orang-orang yang terpanggil, yang dibaptis di dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biarlah Tuhan pada saat ini ketika kami merayakan ulang tahun kemerdekaan bangsa kami ini yang ke-80, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami ini, pemimpin bangsa kami ini, karena kami yakin dan percaya di tengah-tengah bangsa kami ini bukan hanya satu orang etnis, satu agama, tetapi kami ada di dalam kebinekatunggalan. Biarlah Tuhan kami sama-sama mengisi kemerdekaan kami dengan sukacita damai supaya hidup kami makmur. Begitu juga dengan gereja-Mu Tuhan yang telah Tuhan utus di tengah-tengah dunia ini, secara khusus HKBP membawa sukacita menjadi garam dan terang dunia. Itulah yang menjadi visi dan misi gereja-Mu Tuhan, membawa kabar sukacita. Dan itu telah kami rasakan bahwa hidup kami sebagai jemaat-Mu telah Tuhan merdekakan melalui kesehatan jasmani, kebutuhan jasmani kami, khususnya rohani kami. Biarlah Tuhan kalau pada saat ini di tengah-tengah sukacita ibadah kami telah melaksanakan pembukaan Pareheon Naposo Bulung. Biarlah Tuhan melalui Pareheon ini semua Naposo yang beribadah, semua Naposo pengikut Tuhan ada bersama-sama dengan kami untuk mempersembahkan hidupnya, untuk melayani di tengah-tengah gereja-Mu, baik di tengah-tengah setiap aktivitas yang kami lakukan setiap harinya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa secara khusus buat gereja-Mu HKBP Bandung Resort Riau Marta Dinata ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pimpinan jemaat-Mu, para hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk melayani dengan sukacita di dalam kasih setia Tuhan. Dan begitu juga dengan jemaat-Mu, kami yakin dan percaya bahwa ketika jemaat-Mu dalam keadaan sakit, angkat dan buang, campakkan segala penyakit yang ada di dalam tubuhnya, dan Tuhan akan memberikan kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa juga buat jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, mengalami beban yang berat oleh karena kehidupan yang sedang mereka hadapi. Kami percaya sekalipun kami lemah dengan pergumulan dan persoalan kehidupan yang kami hadapi, tapi kami percaya ada Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah program Naposo Bulung HKBP Bandung ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Tuhan yang menolong dan menopang mereka berkarya di dalam segala kegiatan Pareheon dan kegiatan program-program Naposo Bulung berikutnya. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Sayur seonda memi,
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua.